Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu dalam acara Medali Cinta atau memahami dan mendalami catatan kesehatan ibu dan anak. Tentang identitas ibu. Ini biasanya diisi oleh ibu bidan, diisi selengkap-lengkapnya tentang identitas ibu, termasuk ibu kapan mendapatkan buku KIA ini, agar tercatat oleh bidan pengeluaran buku KIA ya Bu. Yang halaman 1 biasanya pada pertemuan ibu pemeriksaan pertama dengan ibu bidan, biasanya ibu dianjurkan untuk membaca buku halaman 1 sampai 3. Halaman 1 sampai 3 itu berisi mengenai pemeriksaan kehamilan. Apa saja yang harus ibu dapatkan pada saat pemeriksaan dengan tenaga kesehatan. Ini kalau di ibu bidan disingkat dengan 10T. Jadi ada 10 pelayanan yang harus ibu dapatkan pada saat ibu memeriksakan kehamilan. Sampai 10 ya Bu ya. Yang pertama, pengukuran tinggi badan dan berat badan. Pengukuran tinggi badan cukup dilakukan 1 kali selama pemeriksaan kehamilan. Kalau berat badan itu setiap pemeriksaan kehamilan ibu harus diukur berat badannya ya. Ini mungkin ibu-ibu sudah paham ya. Yang kedua, pengukuran tekanan darah. Tekanan darah kalau masyarakat bilangnya detensi ya Bu ya. Nih diukur tekanan darahnya. Bila tekanan darah lebih dari 140/90 itu disebut ada kenaikan disebut tinggi ya Bu ya. Jadi harus berhati-hati kalau ibu hamil tekanan darahnya sudah 140/90. Yang ketiga, pengukuran lingkar lengan atas. Ini dinyatakan kurang dari 23,5. Ini untuk melihat apakah ada kekurangan energi kronis atau tidak. Kekurangan energi kronis bisa menyebabkan bayi lahir prematur, bayi lahir BBLR. Ini menyatakan dan ini memerlukan tindak lanjut kalau kurang dari 23,5 ya. Jadi nanti ibu bisa dilihat pada hasil pemeriksaan dengan ibu bidan, ibu lingkar lengan atasnya berapa ya. Yang selanjutnya pengukuran tinggi rahim. Pengukuran tinggi rahim biasanya dilakukan bila umur kehamilan ibu sudah mencapai usia 24 minggu. Jadi kalau di bawah 24 minggu biasanya tidak menggunakan metelin atau meteran ya Bu ya. Lihat nomor 5 ya Bu ya. T yang kelima yaitu penentuan letak janin. Jadi nanti kalau ibu sudah di atas 24 minggu diperiksa bagian yang terendahnya apa. Bisa kalau yang hamil itu bagian terendah kan harus kepala ya Bu ya. Nah, pada sebagian ibu hamil ada kelainan letak di mana misalnya bokong yang di bawah atau kaki yang di bawah. Nah, makanya di atas 24 minggu harus dilakukan penentuan letak atau presentasi janin ya Bu ya. Yang selanjutnya penentuan status imunisasi TT. Pada semua ibu hamil tidak semuanya ibu-ibu itu diimunisasi. Imunisasi dilakukan tergantung status imunisasi ibu. Jadi kalau status imunisasi ibu T0 berarti ibu harus diimunisasi selama kehamilan itu 2 kali. Karena jarak T1 ke T2 hanya 1 bulan atau 4 minggu ya Bu ya. Ini ibu bisa lihat jarak-jarak imunisasi TT. Kalau ibu sudah T5 berarti ibu sudah tidak memerlukan lagi imunisasi TT. Tetapi kalau ibu status imunisasi TT-nya misalnya ditentukan sama bidan berdasarkan wawancara, misalnya status ibu imunisasi TT-nya T3, berarti ibu harus imunisasi T4. Karena T4 ke T5 jaraknya 1 tahun, jadi ibu tidak memerlukan imunisasi
selanjutnya pada saat kehamilan, karena kehamilan cuma 9 bulan. Yang selanjutnya pemberian tablet tambah darah. Nah, ini tablet tambah darah biasanya diberikan 30 tablet ya pemeriksaan, dengan maksud diminum selama 30 hari, setiap hari 1 tablet, diminum dengan air putih ya Bu, atau bisa dengan air jeruk. Yang selanjutnya tes laboratorium. Tes laboratorium ini yang biasanya yang dicek di wilayah Puskesmas Sudi itu adalah HB atau hemoglobin untuk menentukan anemia atau tidak, kurang darah ya kalau kata masyarakat anemia itu, terus golongan darah, HIV dan HBsAg. Nah, untuk sementara sekarang cek HIV HBsAg dilakukan di puskesmas, tapi untuk kedepannya saya berharap semua bidan di wilayah Puskesmas Sudi dapat melakukan pemeriksaan HIV dan HBsAg supaya ibu-ibu nanti tidak terlalu sering ke puskesmas juga, karena sekarang masih suasana new normal ya Bu ya. Jadi berharap kalau ke bidan itu pasiennya semua kan pasien sehat, jadi berharap bisa dilakukan pemeriksaan HIV HBsAg di bidan. Yang nomor 9, konseling dan penjelasan. Maksud konseling ini adalah penjelasan atau penyuluhan perorangan ya Bu ya. Jadi kalau ibu ada keluhan atau ada masalah dengan kehamilan ibu dapat dilakukan konseling atau diberikan penjelasan oleh bidan asuh ibu. Yang terakhir, tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Tata laksana ini dilakukan sesuai masalah yang ada pada ibu hamil tersebut. Misalnya ditemukan pada saat cek laboratorium ibu hamil tersebut anemia atau kurang darah, maka bidan akan menata laksana masalah tersebut. Misalnya dengan melakukan konseling gizi, konseling tablet tambah darah, atau mungkin juga dengan meningkatkan dosis tablet tambah darah. Nah, itu maksudnya tata laksana atau mendapatkan pengobatan. Dan ini semua disingkat dengan 10T. 10 pelayanan yang harus didapatkan oleh ibu hamil pada saat pemeriksaan. Jadi jangan lupa ibu-ibu diingatkan ibu bidannya bila 10T ini ada yang terlewat. Misalnya bidan lupa mengukur tinggi pundus ibu, tinggi rahim. Bila ibu sudah rajin membaca buku ini, ibu akan bisa mengingatkan ibu bidan tersebut. Kalau misalnya ibu selama dari awal kehamilan sampai akhir kehamilan kok tidak ditanya-tanya tentang imunisasi, ibu juga bisa menanyakan ke ibu bidan tersebut. Kalau ibu sudah paham dengan buku ini, jadi ibu hamil biasanya lebih pintar ya. Yang selanjutnya ini yang di bawah adalah tentang kelas ibu hamil. Biasanya Puskesmas Sudi melakukan kegiatan kelas ibu hamil dengan mengumpulkan sekitar 10 orang ibu hamil untuk melakukan penyuluhan secara face to face, secara langsung ya Bu ya, secara langsung. Kita biasanya berkoordinasi dengan kader dan bidan desa di posyandu biasanya atau di rumah ibu kader untuk berdiskusi, melakukan kelas ibu hamil bersama petugas kesehatan dari Puskesmas Sudi. Karena sekarang walaupun kita sudah masuk era new normal, tapi kelas ibu hamil tetap masih ditunda dan kegiatan kita laksanakan secara online seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ibu-ibu paham, ibu-ibu bisa mengerti, dan bila ada yang tidak mengerti, ibu silahkan bisa ditanyakan secara online melalui grup Medali Cinta Kita ini. Demikian untuk sementara mengenai pemahaman dan pendalaman buku Kesehatan Ibu dan Anak pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.